Kami juga sebagai pembudidaya memiliki kekhawatiran kedepannya semakin maju kampung ini, otomatis banyak pembangunan di sekitar. Artinya yang saya khawatirkan jangan sampai nanti pembangunan semakin melebar, vegetasi berkurang. Selagi ada perusahaan di tempat kita ya, kenapa kita harus keluar kan? Ya, kita kan membangun desa juga. Hilirisasi hadir untuk mengupgrade edukasinya, mengupgrade skillnya, mengupgrade pendapatannya, mengupgrade penghasilannya, yang ujungnya kembali kepada swasembada ekonomi. Saya mulai menggeluti untuk budidaya lebah trigona itu dari tahun 2022. Awalnya sebelum saya membudidayakan lebah trigona ini, saya mencoba madu dari teman yang kebetulan juga seorang pembudidaya lebah trigona. Saya coba untuk memasarkan madunya dan alhamdulillah ada respon yang baik dari masyarakat. Dan kemudian saya belajar secara otodidak dari video-video yang ada di sosial media. Alasan utama saya kenapa saya budidaya lebah trigona, artinya saya melihat iklim kondisi alam di Ponre ini sangat mendukung karena mulai dari vegetasinya masih cukup bagus, penyebab kepunahan karena kurangnya vegetasi. Usaha sebelumnya sebelum menggeluti budidaya lebah trigona ini jualan parfum, sampai sekarang juga masih berjalan, jadi saya menjalankan dua usaha sekarang, parfum dengan lebah trigona ini. Coba dicek pasien yang hari ini. Kunjungannya hari ini. Kunjungannya belum ada. Yang kemarin coba tanggal 17. Yang sakit berapa ya? Kemarin 1, 2, 3. sudah ada tapi belum dimasukkan berarti ya. Tanggal 16 kemarin berapa orang? 14 orang. 14 orang ya. Oke. Kenapa saya ingin jadi seorang perawat? Karena dulu itu di desa saya itu tenaga kesehatan itu masih sangat minim.
Jadi kalau kayak ada keluarga yang sakit, jadi manggil tenaga medisnya itu agak susah lah pada zaman itu. Sehingga saya berkeinginan untuk menjadi perawat, sekaligus juga jadi kalau ada keluarga saya yang sakit itu bisa saya langsung yang tangani tanpa harus memanggil tenaga medis dari puskesmas. Makanya saya mengambil profesi ini, dan untuk membantu juga masyarakat yang memang kurang mampu, sehingga saya berkuliah di keperawatan sehingga saya bisa memberikan pelayanan kesehatan yang gratis juga. Nah, kalau rata-rata di sini karyawan-karyawannya itu rata-rata sakit apa biasanya yang sering ditangani? Kebanyakan kalau untuk bulan ini rata-rata ini sih flu influenza sih, flu batuk demam biasanya kan, batuk. Ini lagi musim kayaknya. Obat-obatan apa saja yang ada di sini biasanya? Banyak sih Pak, rata-rata kayak obat flu, batuk, demam. Oke, jadi kalau kita berbicara hilirisasi nikel, sebenarnya kita cukup sukses, tapi belum sempurna banget ya. Jadi langkah pertama atau step pertama kita membuat hilirisasi nikel yaitu sudah terbangunnya begitu banyak nikel processing plant di Indonesia. Bahkan kondisi saat ini sejak tahun 2022 kita sudah cukup menguasai 63 pasar global dunia. Berbicara hilirisasi kan berarti end product ya. Tapi saat ini kita sudah cukup sukses dengan setengah produk. Setengah barang jadi. Seluruh dunia saat ini mencari Indonesia khususnya untuk berbicara stainless steel maupun ke baterai ke depan untuk electric vehicle. Step kedua adalah apakah hilirisasi ini benar-benar sudah dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Itu yang paling penting. Tujuan utama adalah peningkatan value added, ya kan? Peningkatan GDP, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat. Itu adalah target utamanya. Langkah berikutnya apa? Pembenahan dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia sehingga masyarakat sekitar tambang, masyarakat sekitar pabrik betul-betul merasakan manfaat dari keberhasilan hilirisasi Indonesia. Step berikut adalah upgrade skill. Apakah masyarakat kita udah siap? Luar biasa. Biasanya rutin malam tuh ngapain aja? Ya sebenarnya
dari awal sampai akhir seperti itu. Saya biasa cek temperatur bottom furnace, temperatur dinding furnace, sama apalagi pengecekan hos-hos pendinginan air furnace seperti itu. Pengecekan itu ada standarnya gitu ya? Ada. Yang dijaga di sini? Di situ kita jaga suhunya, terus kita lihat apakah ada kebocoran. Yang sampai ada kebocoran hos pendinginan furnace itu yang resikonya tinggi. Kalau ngecek ini ngecek apa? Ini kan Bisa ke sana nggak? bisa. Saya boleh lihat itu. Ini kan selesai tapping. Produk kan nanti ladle diangkat di atas tilting saya, casting, baru dituang. Nanti kita bawa ke sini rotary, terakhir untuk dikeringkan, baru kemudian masuk di hopper ini, baru kemudian kita packing. Hasilnya produknya seperti ini. Kalau untuk kualitas sama ini, orang lab biasa yang datang ambil sampelnya, jadi kita sediakan sampel, nanti mereka datang dia bawa di lab. Kemarin ada lowongan dan mertua saya menyarankan saya untuk mendaftar sebagai OSDP pada saat itu tahun 2023. Kalau tidak salah saya mulai masuk bekerja ke tanda tangan kontrak 7 Maret 2023. Saya mulai tanda tangan kontrak dengan PT Cirenegara Indotama. Pemerintah kan sebenarnya mengharapkan hilirisasi ini bisa mendorong industrialisasi, ya. Karena kan kalau untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, apalagi saat ini kan Bapak Presiden meminta kita di tahun 2029 pertumbuhan ekonomi harus mencapai 8%. Nah, otomatis pertumbuhan industri itu harus lebih tinggi dari itu. Nah, kita berharap industrialisasi, kawasan industri yang ada di situ itu juga bisa menumbuhkan perekonomian yang ada di sekitar, gitu ya. Contoh kalau kita lihat yang di Ceria, di Kolaka, kita melihat kan bahwa masyarakat sekitarnya udah hidup, gitu. Diberikan bantuan, diberikan CSR, gitu kan. Beasiswa dan lain sebagainya, sehingga nantinya taraf hidup mereka juga meningkat dan mereka bisa masuk ke dalam ekosistem kawasan industri itu nantinya. Kita berharapnya seperti itu gitu loh. Sehingga itu yang berdampak langsung terhadap masyarakat yang ada di sekitar gitu. Ada dampak langsung juga terhadap kabupaten atau provinsi tersebut. Jadi pemerintah tuh hanya melihat bahwa ada kontribusi langsung. Apakah nantinya bisa berdampak ke peningkatan pertumbuhan ekonomi di sana, atau peningkatan kualitas hidup, atau Gini rasio dan lain sebagainya, itu kan sama seperti program-program yang lain gitu kan. Kita tidak bisa menentukan, tapi seluruhnya kita serahkan kepada mereka. Sebenarnya kan fungsi dari CSR kan sebenarnya untuk itu, bagaimana kita bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Apakah dari kita membantu mereka untuk reskilling atau upskilling atau skilling dari mereka gitu kan, ataukah kita membantu pembiayaan untuk mereka berusaha dan lain sebagainya, atau mereka bisa mengisi ekosistem yang ada gitu loh. Karena kawasan industri kan bukan hanya kawasan industri, tapi supportingnya kan juga harus hidup gitu kan. Apakah dia nanti berjualan, apakah dia nanti membuka servis sepeda motor dan lain sebagainya, itu kan harus jalan gitu. Dan itu sudah banyak terjadi dan akhirnya mereka bisa menjadi entrepreneur yang tangguh gitu. Biasanya panen berapa bulan sekali Bang kalau gini? Ini sekitar 4 bulan ini baru kita panen. Ini pada yang perdana. Habis buka penutup topinya ini kita biarkan dulu sekitar 5 menit lah sampai lebahnya agak tenang, baru kita panen madunya. Mengumpulkan ini berapa lama untuk menjadi seperti ini? Dari kosong tadi? Cukup lama ini. Untuk produksi madunya saja ini sekitar 4 bulanan. Ngatur pemasukannya gimana Bang? Satu koloni aja bisa sampai 4 bulan gitu. Misal ini ada sekitar sekarang 90 ya? Iya. Ada 90 koloni gitu. Kita panen tidak bersamaan semua, jadi artinya setiap koloni itu kadang produksi madunya berbeda. Biasanya satu
kotak ini kalau full bisa sampai 1 kilo madu. 1 kilo. Sekitar 750 mili. Ada 2 versi ini biasa kita gunakan untuk pan dengan sistem sedot. Cuma kalau untuk lebah trigona jenis biro ini kantong madunya dia lebih kecil. Jadi kalau untuk proses panennya dengan sistem sedot dia akan memakan waktu yang lama. Ini bisa sampai berjam-jam. Jadi kita panennya dengan sistem manual seperti ini. Kita iris dulu pinggirannya. Jadi selain madu dia juga menghasilkan bipolen. Ini serbuk sari bunga. Apa tuh? Bipolen, bibrit. Jadi untuk perkembangan koloni sangat bagus untuk ini bipolen. Dan juga dia menghasilkan propolis. Ini kantong-kantong madunya kan kalau diekstrak jadi propolis dia. Propolis kan cukup bagus harganya. Bahkan Berarti lebih. dalam satu kotak ini ada 2 keuntungan ya Bang? Ada 3. Ekonomi, Pak? Ada 4 malah. Yang untuk ekonomi maksudnya? Untuk Malah banyak. Dari propolisnya, dari bipolennya, dari madunya, bahkan dari koloninya kita jual. Seperti itu. Secara logika. Coba dia. Lainnya? Coba kita. Saya periksa mulut Bapak, tanya Pak Bin Banteng. Pasti kalian tidak akan kotor dan bau dengan mandi. Perkenalkan, nama saya Andi Rasyam. Alamat saya lingkungan 3 Labuan Bajo, Kecamatan Ulo, Kabupaten Kolaka. Saya mengajar di Taman Baca Masyarakat Ceria Bangsaku pada tahun 2022. Sebelum saya mengajar, saya sempat kuliah di UMI Makassar, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya kuliah pada tahun 2019 sampai tahun 2023 kuliah mendapatkan beasiswa dari PT Ceria Nugraha Indotama, mulai dari biaya pendidikan, biaya hidup seperti makan dan transportasi. Setelah kebutuhan saya terpenuhi, saya sisihkan sebagian uang untuk ditabung untuk bulan berikutnya. Alasan saya bekerja di Taman Baca Masyarakat Ceria Bangsaku, Labuan Bajo ini karena saya melihat beberapa anak-anak yang tidak lancar membaca, seperti huruf A saja biasa dan tulis B begitu. Saya melihat anak-anak tersebut kayak kurang dorongan bimbingan kepada orang tua untuk belajar. Sangat sedih begitu Pak, karena melihat ada beberapa anak-anak yang tidak tahu membaca. Ini harus dibimbing. Jadi satu-satunya saya sebagai pengajar mengajak anak-anak untuk belajar di sini di Taman Baca Masyarakat Ceria Bangsaku untuk belajar. Menurut saya berpendidikan itu harus memang betul-betul diraih Pak, supaya kita lebih maju. Bagaimana saya mencari sesuatu tapi tidak tersedia? Bagaimana perusahaan meng-hire seseorang yang sesuai kebutuhan? Bagaimana kita meng-hire daerah sekitar tambang yang ring 1 dulu kalau tidak mumpuni atau tidak tersedia skill yang dibutuhkan? Nah ini kan harus disediakan wadahnya dulu sehingga masyarakat di sekitar tambang betul-betul punya sesuatu sarana prasarana sehingga mereka bisa ikut serta dalam kepentingan perusahaan. Bukan sekedar kepentingan mereka. Kepentingan perusahaan mencari atau meng-hire seseorang sesuai kapasitas, kapabilitas yang dibutuhkan. Nah ini yang kadang-kadang terjadi rancu. Sehingga perusahaan didemo oleh masyarakat sekitar. Wah kenapa pakai masyarakat dari luar atau masyarakat luar daerah? Karena tidak tersedia apa yang dibutuhkan. Bagaimana menyediakannya? Sediakan sarana prasarana. Pemerintah harus hadir di sini. Karena kalau kita berbicara sarana prasarana kan bukan hanya kepentingan perusahaan, tapi kolaborasi antar perusahaan yang ada di daerah situ, karena bukan hanya satu perusahaan, kemudian dengan pemerintah daerah, bahkan dengan universitas-universitas yang ada di sana dikaryakan dong. Karena itu penting. Di sana sudah ada sarana prasarana, apakah itu dalam bentuk scholarship, apakah itu dalam bentuk training, apakah itu bentuk apapun bentuknya, sehingga masyarakat sekitar di-upgrade dulu skillnya. Mumpuni dulu. Ya, nah ini hadirlah pemerintah daerah, kolaborasilah dengan perusahaan dan masyarakat sekitar sehingga tidak perlu lagi mencari dari tempat lain kecuali memang sudah tidak tersedia.
Nah, itu kan sebenarnya bagus tuh. Jadi link and match-nya ketemu gitu loh. Hubungan dengan pemerintah dan industri juga. Iya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Gimana keadaannya hari ini, Pak? Agak meriang-meriang, Pak. Batuk sama demam. Oh, demam ya. Sejak kapan? Sekitar sudah 2 harian ini. 2 harian ya. Udah ada minum obat belum? Sekali aja minum paracetamol, habis itu nggak minum, Pak. Oh iya, pagi ini masih demam ya? Lumayan, Pak. Oke, saya periksa dulu, Pak ya. Kalau untuk pekerjaan di sini sih ya seperti yang biasa dilakukan ya. Kita melakukan pelayanan kesehatan, kemudian kita melakukan pemberian obat. Pokoknya kita memastikan karyawan itu dari sakit menjadi sembuh. Dampak ekonominya ya sangat besar ya untuk saya. Pertama dari segi penghasilan yang bisa dibilang ya untuk kehidupan saya dan sehari-hari ya lumayan lah. Bisa membeli kendaraan sendiri, kemudian bisa untuk ditabung. Kemudian juga ya saya juga sempatlah membeli sebidang tanah ya. Kalau perusahaan sih biasanya mereka pasti mengutamakan yang ring 1 ya. Yang biasanya diutamakan ring 1. Kemudian kebetulan desa saya juga itu masuk ring 1 dan kemudian pada saat itu paramedik belum ada. Jadi saya paramedik pertama. Saya memasukkan berkas, kemudian lama setelah itu saya mendapat panggilan, kemudian melakukan interview, kemudian wawancara dan sebagainya. Kemudian setelah itu saya dipanggil untuk melakukan kontrak untuk bekerja di klinik PT Ceria. Dan selain itu juga saya bekerja karena memang kualitas saya, kemudian background saya sebagai paramedik yang sehingga masuklah dengan sesuai kriteria yang diminta oleh perusahaan sehingga saya bergabung pada klinik Ceria. Kalau mau dibilang perubahannya sih dari dulu ya sebelum ada Ceria sama ada Ceria pasti ada perbedaan. Dulu kan ya kerja itu susah pada zaman itu ya. Paling rata-rata dulu kan orang kerjanya kayak di hutan ambil kayu, bertani. Setelah adanya Ceria kan bisa dibilang banyaklah masyarakat yang kerja dan direkrut juga, pasti pertumbuhan ekonomi juga kan meningkat, pendapatan lah juga. Dengan adanya Ceria kan pasti
butuh karyawan dari luar. Banyak yang masuk, otomatis kan mereka nyari tempat tinggal ya. Makanya banyak masyarakat lah sekitaran daerah tambang sini pasti buka kos-kosan. Itu kan juga bisa meningkatkan penghasilan lah orang-orang lokal. Kemudian banyak ya, warung-warung juga di sini. Sepanjang jalan tadi yang kita lewati itu kan banyak warung. Nah, itu kan juga bisa meningkatkan perekonomian terutama bagi ibu-ibu kan yang memang tidak bekerja di tambang, jadi mereka dengan membuka warung kan bisa menambah nilai ekonomi juga di rumah tangga. Sebenarnya begini, saya berpikir kalau untuk menjalankan budidaya, menjalankan usaha pembudidayaan lebah trigona, saya rasa fleksibel. Artinya bisa dijalankan kapan saja. Karena kita tidak repot harus kasih makan, seperti beternak kambing atau segala macamnya itu. Artinya kita cukup menyediakan vegetasi, kita melihat vegetasi sekitarnya mencukupi, ya aman. Kita budidaya lebah trigona bisa. Jadi sebenarnya untuk perkembangan khususnya di Kecamatan Wolo ini, selama ada PT Cironegoro Utama, alhamdulillah saya lihat sangat pesat perkembangannya. Mulai dari masyarakat yang sudah ada, yang sebelumnya tidak ada usaha kos-kosan, bahkan di pelosok-pelosok di ini sudah ada kos-kosan. Selama saya bergabung sebagai mitra binaan Ceria, saya dulu memiliki cuma koloni sekitar 30-an. Alhamdulillah sekarang sudah 90-an koloni. Dan hasil sebagian dari penjualan madu, saya bisa belikan motor, saya bangunkan rumah walaupun ya alhamdulillah sederhana. Itu semua dari sebagian dari hasil penjualan madu. Saya memang sudah beberapa kali bekerja, tapi untuk namanya skill untuk khususnya di smelter, di furnace saya belum punya. Jadi selama saya bergabung di PT Cironegoro Utama, khususnya di CMP, saya sudah mempelajari beberapa skill, utamanya di feed area dan di packaging. Dan saat ini saya ditempatkan di water checker sebagai untuk mengecek suhu temperatur body furnace dan pengecekan air dan hose pendinginan furnace. Saya bergabung di OSDP dari 7 Maret tahun 2023 sampai saat ini. Sejauh mana smelter merah putih ini bisa berkompetisi dan bisa menghadapi kondisi aktual saat ini, dari harga yang semakin turun dengan kos produksi yang semakin naik, dan bisa berkompetisi dengan smelter-smelter besar yang sudah berdiri, ya kan? Dan sejauh mana kapasitas kekuatannya itu harus didukung oleh pemerintah. Mereka tidak boleh berdiri sendiri yang ada di smelter merah putih ini. Ini bisa menjadi contoh bahwa Indonesia mampu, Indonesia bisa membangun satu pengolahan sendiri tanpa ada campur tangan asing dengan kekuatan kita sendiri karena kita yang menguasai bahan baku. Kita orang lokal, misalnya kalau memang kita punya skill, kita tunjukkan skill kita. Tapi kalau kita tidak punya skill, terus orang luar punya skill, ya kita mau bagaimana? Perusahaan membutuhkan skill, sementara kita lokal belum punya skill itu. Seandainya perusahaan nggak ada, apakah Wolo akan berkembang sepesat sekarang? Seandainya nggak ada, berarti kemungkinan besar ya artinya ya? Bertumbuh, tapi mungkin agak lambat seperti itu. Oleh industri yang ada dengan industrialisasi ini, kita berharap kita bisa menjadi negara maju.